Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah penyakit komplikasi dari infeksi gigi, yaitu abses. Ya, abses pada gigi, dan kita akan membahasnya bersama pakarnya, ya, Profesor Tri yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama. Sehat ya, Prof ya? Ya, Prof. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Baik, Prof ya. Salah satu komplikasi daripada infeksi gigi adalah abses ya. Abses ini tentu bengkak ya, dan tentu akan berkomplikasi kemana-mana. Sebetulnya abses ini penyebabnya apa nih, Prof? Apakah semua sakit gigi akan berujung abses atau ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan abses itu? Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Abses yang terjadi biasanya, Prof, adalah akibat karies gigi yang tidak dirawat. Jadi Hmm. yang dibiarkan kadang-kadang kan orangnya suka udah nggak sakit lagi, lalu nggak ke dokter gigi. Tiba-tiba giginya bengkak, Prof. Ya, Hmm. kalau bengkak ya dalam satu kondisi bengkak kemudian ada nanah, mungkin dia juga nggak terlalu mikir ya, Prof. Kalau udah keluar nanah, rasa sakit itu bisa hilang ya. Cuman dia dia melihat kok ada bisul di mulut saya hilang timbul gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang kalau dia pus itu sudah sampai ekstra alveolar, sering ada seperti di luar rahang bawah itu abses. Nah, itu kadang-kadang pasien juga belum mengerti bahwa itu adalah masalah gigi, Prof. Hmm. Nah, jadi dari karies gigi atau katakanlah dari gigi yang impaksi, yang nggak tumbuh, itu juga bisa mengakibatkan abses. Tapi yang paling sering, yang persentasenya paling tinggi adalah karena gigi berlubang. Ya, karena sampai saat ini ya laporan dari Riskesdas itu menunjukkan hanya 10,2% aja orang mencari pelayanan kesehatan untuk masalah-masalah gigi yang abses tadi. Hmm. Itulah ironinya kita ini. Ya, ya, betul ya. Lalu tentu eh, masyarakat akan merasakan kalau abses pasti sakit ya, Prof ya. Nah, kalau kita sudah abses, itu biasanya sering hilang timbul demamnya. Oke. Nah, lalu kualitas hidup kita betul-betul terganggu, Prof. Jadi artinya, terutama anak-anak sekolah atau kita saja lah orang dewasa ya, itu rasanya dengan demam kita sudah nggak bisa makan lagi ya, kita rasanya lemes gitu ya. Jadi artinya ya kita eh, bagaimanapun ya harus mencari dokter gigi segera untuk pengobatan gigi abses tadi ya. Ya, ya. Nah, apalagi kalau yang sudah absesnya sudah fistel ya, keluar Nah, pistolnya dari keluar di daerah leher ya, leher. tanahnya gitu ya. Kadang multiple fistel gitu ya. Ya, ya. Jadi orang tak memikir itu asalnya dari gigi ya. Ya, yang paling sering juga terjadi ya di rumah sakit itu kadang-kadang dia pergi ke rumah sakit dengan abses itu sudah menekan apa namanya pernafasannya, plehmon abses itu ya sudah sampai Ya, di bawah rahangnya ya udah sulit bernapas. Nah itu sudah menjadi pekerjaan multidisiplin antara orang-orang kedokteran dan kedokteran gigi, Prof. Itu paling sering ya. ini yang paling repot nih kalau sudah udem di tenggorokan, di laring, apalagi Ya. kalau turun ke tenggorokan ke pita suara. Nah, ini bahayanya ini ada juga nih Prof, nggak bisa napas dah itu. Nah, kalau sudah begitu, terakhir ya kalau nggak bisa napas ke atas, terpaksalah di tenggorokannya di lubang Angin. stomi untuk sementara ya gitu ya. Ya. Dan ini pernah kita lakukan, kebetulan nggak salah memang dari gigi juga dulu. Udem luar biasa, tenggorokannya itu nggak bisa lewat udara gitu ya. Sehingga kita trakestomi, kemudian kita tanggulangin inflamasinya, radangnya, dan memang giginya yang biang keroknya ternyata. Saya ingat waktu saya PPDS dulu ya, ada Iya, kasus iya. seperti itu.
Jadi Sering kita sahabat, jumpai di praktek ya atau di rumah sakit, Prof. Karena masyarakat kita kurang paham dalam masalah itu. sahabat sehat sekalian, jangan anggap remeh ya gigi yang mengeluarkan nanah ya atau abses ya. Itu bisa menjalar kemana-mana, ke tenggorokan ya, dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan kita. Oleh Terutama sebab- pada pasien-pasien kompromis medis ya, Prof. Jadi Nah, artinya bisa ya, bakteri ini menjadi vokal infeksi, dia kemana-mana ya larinya ya infeksinya. apalagi orang-orang yang memang imunnya terganggu seperti orang Nah, diabetes gitu ya. iya, Nah, ini hati-hati sekali karena gampang sekali infeksi ya. Dan komplikasinya itu nggak bisa napas ke tenggorokan. Nah, kita untuk sementara kita lakukan tracheostomi, kita lubangi tenggorokannya untuk pertolongan pertama. Itu ya Prof ya. Jadi abses ini yang disebabkan oleh karies pada awalnya Prof ya. Awalnya iya. Prof ya, kemudian jadi abses dan bengkak dan bernanah dan bisa komplikasi kemana-mananya. Baik Prof, mungkin ada tip dari Prof terakhir mengenai abses ini apa yang perlu disampaikan Prof ya? Mengenai abses itu sebenarnya itu kan timbul dari karies gigi. Jadi balik lagi Prof ya. Kalau ada gigi berlobang, cepatlah kita melakukan perawatan ya. Mungkin masih bisa ditambal atau dilakukan perawatan saraf gigi. Ya, ya, Jangan sampai timbullah abses. Jadi ya. memang kita memang harus menyampaikan ke masyarakat bahwa periksalah 3 bulan sekali gigi Anda ya kemanapun ya. Sekarang kan mungkin memang sangat tergantung ya apakah pasien itu bisa pergi ke puskesmas atau ke mana ya Prof, ke pelayanan primer atau katakanlah kalau di Medan di USU ke RSGM ya Prof. Jadi masalahnya lakukan perawatan sedini mungkin sebelum terjadi eh, kasus-kasus yang sulit ya diatasi nanti dan memberikan efek yang ke badannya sendiri gitu loh, Prof. Baik, Prof. Tri, terima kasih atas pencerahannya pada sore hari ini. Sahabat sekalian, jumpa kita di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.